Sampurasun. Perkembangan zaman yang begitu pesat saat ini mempermudah kita dalam berbagai hal. Entah itu komunikasi, entah itu kegiatan sehari-hari. Ini sangat terbantu dengan perkembangan zaman saat ini, dengan teknologi yang begitu canggih saat ini. Tapi dengan kemajuan zaman yang sangat pesat ini, kita seakan lupa dengan jati diri kita. Lupa dengan budaya ketimuran. Padahal budaya timur ini budaya yang paling luhur. Sudah saatnya kita berbenah. Sudah saatnya kita ngaji. Ngaji dalam Pasapa Sunda ini ada 4. Dan ini bisa kita renungkan. Yang pertama adalah ngaji pangarti. Ya, ngaji pangarti atau sama dengan menuntut ilmu gitu ya. Ada ilmu dunia. Ilmu dunia ini kan banyak ya. Ada matematika, ada ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya. Ini dapat kita pelajari sebagai dasar-dasar ilmu keduniaan agar kita lebih pintar dan lebih bisa menapaki kehidupan keduniaan dengan benar. Ada ilmu akhirat. Ilmu akhirat ini adalah dasar-dasar dari sebuah ilmu, gitu ya. Dengan mempelajari ilmu akhirat ini berarti kita mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita tidak salah arah, agar kita tidak salah jalan, gitu ya. Yang baik tetap baik, yang salah tetap salah, yang baik lebih baik, begitu kan ya. Yang kedua adalah ngaji diri. Ngaji diri ini adalah membaca diri kita. Kita harus tahu gitu, siapa diri ini, dari mana asalnya, apa yang kita lakukan di dunia ini, kita pulang nanti kemana, kita pulang nanti membawa apa. Ini kan yang harus kita renungkan, harus kita resapi, membaca diri kita. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Yang tahu jawabannya adalah diri kita sendiri. Apa yang kita akan lakukan, kemana kita, ini diri kita yang tahu. Diri kita yang harus menjalani itu. Yang ketiga adalah ngaji rasa. Nah, ngaji rasa ini adalah menyatukan antara ngaji pikiran dan ngaji hati, gitu ya. Ngaji rasa ini ilmu yang paling tinggi, gitu sebenarnya. Bagaimana orang-orang tua dulu, gitu ya, ngaji rasa ini bertapa sampai tahun-tahun untuk menenangkan diri. Kalau hati kita bersih, pikiran pun akan jernih, seperti itu kan. Kalau pikiran kita jernih, hati pun akan bersih. Tidak akan ada yang namanya kemunafikan, sirik, kesombongan, iri, dengki, gitu, dan sebagainya. Itu adalah sebagai penyakit hati, gitu ya, penyakit rasa. Dan kita pun harus ngaji rasa. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita ingin melakukan sesuatu, ngaji rasa. Apakah yang kita lakukan baik untuk orang lain atau enak untuk orang lain? Kita balik, kalau kita di posisi mereka seperti apa. Makanya ngaji rasa ini ilmu yang paling tinggi, karena rasa ini tidak dapat terkontrol, gitu ya. Marah, dendam, ini kan mulainya dari rasa, dari hati, dari pikiran. Maka timbullah sifat-sifat jahat, sifat-sifat jelek lah, gitu ya. Yang keempat adalah ngajihar. Ngajihar ini atau bahasa Indonesianya adalah tidur, gitu ya. Ya itu mah silahkan lah ya. Kalau tidur kan manusia kan perlu tidur ya, perlu beristirahat. Tapi tidur kita harus menggunakan ilmu, gitu ya. Kapan waktunya untuk tidur, kapan waktunya untuk bekerja, kapan waktunya untuk keluarga, kapan waktunya untuk teman-teman. Ini harus seimbang, gitu ya. Kalau kebanyakan tidur ya takutnya nanti tidur selamanya. Mungkin kita akan tidur selamanya, tapi kan dengan tidur terus kita tidak bermanfaat bagi orang lain. Seperti itulah ya ngaji dalam Sunda. Ini dapat kita renungkan, dapat kita jadikan pelajaran.
bagaimana menapaki kehidupan dengan baik, walaupun cuma sedikit gitu ya. Kalau penjabaran panjang mungkin tidak cukup sehari gitu ya. Jadi ini sebagai intisarinya saja gitu ya. Seperti itulah ya. Ngaji dalam Sunda.